Bab 1074. Li Zenseng mendengar bahwa otot-otot di wajahnya melonjak dalam sekejap, dan mengepalkan tinjunya dengan berderit sayangnya, keterampilannya terbatas dan dia bukan lawan dari pengawal api. Para dokter veteran Tiongkok juga pucat karena amarah, dan merasa bahwa Antek Rong Hesu benar-benar sombong. Namun, ekspresi Lin Yu tidak berubah sama sekali. Dia masih menatap Fire Guard dengan mata dingin, dan berkata dengan nada datar, "Ayo segera hubungi orang yang kamu cintai." "Apa katamu?" Fire Guard mengerutkan kening dan sedikit tidak jelas untuk sementara waktu. Lin Yu mengabaikannya dan terus berkata pada dirinya sendiri, "Karena, ini akan menjadi panggilan terakhir yang akan kamu hubungi kembali." Faktanya, Lin Yu benar-benar ingin melakukannya segera, dan belajar tentang penjaga kebakaran di sini di tempat. Dia adalah roh bayangan dari pesawat militer. Bahkan jika dia melakukan pekerjaannya di sini, itu masuk akal dan bahkan teliti. Lagi pula, petugas pemadam kebakaran baru saja melukai seorang lelaki tua dengan teknik misterius. Dia bisa membawanya kembali ke pesawat militer. Petugas pemadam kebakaran menangkapnya. Anda dapat membunuh pengawal api di tempat. Tapi dia tahu dia tidak bisa, karena tujuannya adalah Rong Hesu, bukan Fire Guard. Jika dia mulai membunuh Fire Guard sekarang, Rong Hesu pasti akan cemburu, dan semua rencana selanjutnya mungkin akan hancur. Hahaha. Pada saat ini, penjaga api akhirnya mengerti apa yang dimaksud Lin Yu. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa, sombong yang tak terkatakan dalam tawa, lalu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "He Jiarong, kupikir kalimat ini harus diberikan kepadamu. Saya mendengar bahwa sekelompok penjahat yang dicari datang ke Beijing baru-baru ini. Anda harus rukun dengan keluarga Anda baru-baru ini, jika tidak, Anda mungkin akan dibunuh jika Anda berjalan di jalan suatu hari nanti." Mengatakan bahwa pengawal pemadam kebakaran kembali mengangkat kepalanya dan tertawa. Tapi kali ini, Rong Hesu tiba-tiba menamparkan kepala Jin Huowei dengan tamparan yang keras. Suara rendah dari penjaga api berhenti tiba-tiba, dan dia menatap Rong Hesu dengan heran, sedikit tidak jelas. "Bodoh. Apa yang kamu tertawakan sekarang?" Rong Hesu memarahi dengan dingin, lalu memicingkan mata ke arah Lin Yu, dan berkata dengan ringan, "Ketika Tuan He benar-benar dibunuh oleh penjahat yang dicari ini, tidak akan terlambat bagimu untuk menertawakan pemakamannya. Suamiku selalu menjadi orang yang optimis, dan aku tidak ingin terlalu berat di pemakaman. Aku butuh suasana bahagia, bukan, Tuan He?" Senyuman yang berarti muncul di sudut mulutnya sebelum Lin Yu bisa berbicara. Dia berbalik dan terus berjalan menuju pintu masuk lift dengan Fire Guard dan lainnya. Setelah melihat ini, Do Zongyong dan yang lainnya segera menunjuk ke punggung Rong Hesu dan mengutuk. Lin Yu menyipitkan matanya dan menatap punggung Rong Hesu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia tidak tahan. Dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk bertarung. Ketika dia menangkap Rong Hesu, dia akan bertarung seperti yang dia inginkan. Bertarunglah dengannya. Li Zenseng juga melihat ke arah di mana Rong Hesu menghilang dengan wajah dingin, dan tidak bisa menahan untuk tidak mendengus, berpikir dalam hati, bocah tua ini harus selesai malam ini, dan bagaimana dia akan tergila-gila dengan mereka saat itu. "Huang tua, ayo, biarkan aku melihatnya." Lin Yu buru-buru berbalik dan meminta semua orang untuk membantu Huang Lao duduk di kursi di sampingnya. Kemudian dia memeriksa tubuh Huang Lao, mengukur denyut nadinya, dan kemudian membantu akupuntur dan moksi busi Huang Lao. Ekspresi Huang Lao seperti ini mereda selama beberapa menit, dan pernapasan menjadi lebih mudah dalam sekejap. "Huang tua, aku akan mengirim seseorang untuk membawamu kembali beristirahat dulu." Hao Ningyuan berkata dengan suara yang dalam. "Tidak masalah, Menteri Hao, kami yang mengemudikan mobil, dan saya serta murid saya bisa kembali sendiri." Huang Xinru melambaikan tangannya pada Hao Ningyuan, dan kemudian berdiri dengan dukungan dari kedua murid itu. Kali ini,
dia memanfaatkan kesempatan sang ratu untuk datang ke ibu kota membawa 2 magang untuk bertemu dunia. Dia tidak menyangka makan malam terakhir ini akan seperti ini. Setelah menyapa semua orang, Huang Xinru berjalan keluar perlahan, tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti, kembali ke Hao Ningyuan dan Lin Yu dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Menteri Hao, Presiden He, Suanyi, jika Anda tidak menendang pengobatan Tiongkok selama sehari, dokter pengobatan Tiongkok akan gelisah selama sehari. Hanya dengan mengikis tulang untuk mengobati racun Anda dapat menyelamatkan diri." Kali ini dia secara khusus memanggil Lin Yu sebagai presiden, dan ingin Lin Yu memikul tanggung jawab sebagai presiden pengobatan Tiongkok. Hao Ningyuan tampak terkejut dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Sekte Suanyi memiliki jaringan yang luas dan pengaruh yang besar. Dengan kekuatannya, tidak mungkin untuk mengeluarkan Sekte Suanyi dari pengobatan Tiongkok. Namun, Lin Yu mengangguk ke arah Huang Xinru dan dengan sungguh-sungguh meyakinkannya, "Huang tua, jangan khawatir, saya akan membantu dokter pengobatan Tiongkok untuk mencabut gigi buruk ini." Ketika Huang Xinru mendengar jaminan Lin Yu, dia mengangguk, batuk beberapa kali, dan keluar bersama muridnya. Do Zongyong melihat punggung Huang Xinru yang merosot dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan mendesah tak berdaya. Pada saat ini Ratu telah mengikuti William keluar dari kamar pribadi, dan berjalan menuju puncak tangga. "Hei, kamu duduk dulu, aku akan turun segera setelah aku selesai berbicara dengan Rong Hesu." Saat Ratu berjalan, dia memberi isyarat pada Lin Yu dan yang lainnya untuk masuk dan duduk. "Kami tidak terburu-buru, kamu bicara pelan-pelan." Lin Yu mengangguk, dan berkata dengan nada. Kemudian dia mengikuti Hao Ningyuan dan yang lainnya menuju Yajian, dan pada saat yang sama berkata dengan suara rendah dan Li Zenseng, "Saudara Li, jangan masuk untuk makan malam, cari tempat tersembunyi untuk bersembunyi, dan pastikan kapan Rong Hesu dan yang lainnya akan pergi." "Ya Pak." Li Zenseng mengangguk penuh semangat, dengan sedikit kegembiraan dalam nadanya, dia akhirnya bisa melakukan sesuatu pada pencuri anjing tua ini malam ini. Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling, berbalik, dan berjalan cepat menuju kamar mandi. "Paman Hao, jika Rong Hesu pergi lebih awal, aku mungkin harus pergi lebih awal." Lin Yu menoleh ke Hao Ningyuan dan berkata, "Adapun Ratu, saya hanya bisa meminta Anda untuk menemani Anda." "Yakinlah." Hao Ningyuan mengangguk ke Lin Yu, dan pada saat yang sama berbisik, "Jiarong, tetapi kamu harus berhati-hati. Kata-katamu lebih tepat untuk Rong Hesu." Lin Yu mencibir, kilatan cahaya dingin melintas di matanya. Ratu pergi ke ruang pertemuan di lantai 2 ditemani oleh William dan sekelompok pengawal. Pada saat ini, Rong Hesu, Huo Wei, dan beberapa pria berjas hitam sudah menunggu di dalam. Rong Hesu berjalan mondar-mandir dengan tangan di punggungnya, dan ketika dia mendengar pintu berdering, dia berbalik tiba-tiba. Ketika dia melihat wajah Ratu, dia sangat gembira. Dia buru-buru berjalan, sedikit melengkung, dan berkata sambil tersenyum hormat, "Oh, Yang Mulia, tidak mudah untuk melihat Anda." "Kenapa, Rong, membuatmu menunggu begitu lama? Apakah kamu kesal?" Ratu mengangkat alisnya dan berkata dengan santai, "Berani sekali, berani sekali." Rong Hesu buru-buru berkata dengan nada datar, "Aku hanya ingin tahu. Kami sudah merundingkan detail kerjasama beberapa hari yang lalu. Kenapa kamu tiba-tiba menyesal? Apa yang terjadi?"